Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu lagi nih penutup ya. Kita nggak bisa ngerti ilmu ini hanya dengan ikut-ikutan. Kita nggak bisa ngerti ilmu ini hanya dengan asumsi, duga-dugaan, nggak bisa. Itu orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW itu. Keyakinan mereka itu, mereka punya keyakinan nggak? Punya keyakinan, punya. Tapi keyakinan yang tidak berdasar kitabullah dan sunnah Rasulullah. Terus berdasarkan apa? Berdasarkan ajaran nenek moyang. Az-Zukhruf surat nomor 43 ayat nomor 20, 21, 22 sampai 26. Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu, dan lain mereka hanyalah menduga-duga belaka. Stop dulu ya. Mereka di situ siapa? Mereka di situ adalah yang meyakini Allah punya anak namanya malaikat. Kira-kira muslim kafir? Kafir. Ya. Orang-orang kafir itu ada yang punya keyakinan bahwa Allah punya anak perempuan alias malah malaikat. Nah, ayat ini menceritakan tentang salah satu kelompok kafir, yaitu kelompok yang meyakini Allah punya anak perempuan. Mereka meyakini loh. Keyakinan mereka ini mungkin dilindungi sama undang-undang loh. Katanya. Ya, tapi kalau nggak benar, semuanya ada resiko. Malahum bidzalika min ilmin. Coba diulang terjemahannya. Diulang ayat yang sama kan? Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka malaikat. Mereka Tidak menyembah mereka dalam kurung malaikat kan. Nah, jadi orang ini menyalahkan Allah. Para penyembah malaikat ini berarti musyrik nggak menyembah malaikat? Musyrik ya. Diajak mereka ini oleh para nabi, kalian jangan berbuat syirik. Jadilah orang yang bertauhid. Jawaban mereka apa? Seandainya Allah yang Maha Penyayang, wa qalu law sya'ar rahman, gitu kan ayatnya? Betul nggak? Ma abadnahu. Ya kami nggak akan mengibadahi malaikat seandainya Allah menghendaki. Jadi siapa yang disalahkan oleh mereka? Mereka nyalahkan Allah. Kurang ajar nggak itu orang musyrik? Dijawab oleh Allah, malahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Artinya apa? Mereka apa tadi lanjutnya? Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu, tidak lain mereka hanyalah menduga-duga. Jadi keyakinannya dibangun atas dasar apa? Duga, asumsi, yakin, tapi nggak berdasar kitabullah, nggak berdasar sunnah Rasulullah. Bisa selamat orang dengan keyakinan seperti itu? Nggak mungkin selamat. Itulah keyakinan orang-orang kafir, itulah keyakinan orang-orang musyrik. Mereka punya keyakinan. Kira-kira harusnya dari mana kita ini mengambil keyakinan kita? Kalau dari duga-dugaan katanya itu bukan keyakinannya orang yang punya ilmu. Duga-dugaan itu bukan ilmu. Di ayat yang lain ya, iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Di surat An-Najm. An-Najm atau Al-Jin ya? An-Najm ya? Ya. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan saja. Dugaan-dugaan. Padahal dugaan-dugaan alias asumsi alias persangkaan itu gak ada manfaatnya sedikit pun untuk menolak kebenaran. Yang benar tetap benar walaupun tidak diyakini oleh mereka. Yang salah tetap salah walaupun mereka meyakininya sebagai kebenaran. Jadi parameter benar salah itu baku atau nisbi? Baku. Bukan nisbi. Kalau belajarnya filsafat nisbi.
Ya itu kan menurut Anda benar. Menurut saya nggak benar. Itu orang belajar filsafat. Bingung terus dia seumur hidup. Dijamin. Ya. Dijamin dia akan bingung terus karena semuanya dianggap miskin. Ya. Kebenaran itu dari mana? Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan, wahai Rasulullah, al-haq, kebenaran sejati itu adanya dari Allah. Tahunya kita, cek di Al-Quran, Allah bilang apa? Tahunya, Nabi bilang apa? Karena Nabi itu bicara atas bimbingan wahyu. Lanjut ayat 21. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Allah mulai ngajarin kita. Harusnya kalau kalian tuh mau punya keyakinan itu berdasarkan dari kitab yang turun dari kami. Baca ayatnya, terjemahan. Atau apakah karena kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu. Harusnya kalau ingin berkeyakinan tuh ambil keyakinanmu dari kitab yang turun dari kami. Allah tanya sama mereka nih, orang-orang musyrik nih, penyembah malaikat nih. Emangnya kami pernah ngasih kamu kitab dari kami? Terus tertulis dalam kitab yang kami turunkan kepada kalian itu, apa yang kalian ucapkan barusan? Kalau Allah menghendaki, kami nggak akan menyembah malaikat. Ada ayat bunyinya kayak gitu, ayat yang mengatakan Allah tidak menghendaki kalian untuk jadi orang bertauhid selamanya. Ya. Allah tidak menghendaki kalian kecuali menjadi penyembah malaikat. Ada ayat yang bilang gitu? Nggak ada. Kitab pun mereka nggak pernah dapat sebelum Al-Quran ini. Jadi kalau kita pahami secara kebalikan, kalau kita bisa membuktikan nih, apa yang kita yakini itu termaktub dalam kitab Allah, berarti keyakinan Anda benar. Berarti jawaban itu akan membebaskan Anda dari konsekuensi. Paham ya? Makanya Allah mengatakan, emangnya pernah ada kitab dari kami yang turun kepada kalian? Dengan jawaban seperti itu, sehingga kalian berpegang teguh dengan kitab ini. Nah, sebetulnya akidah mereka dari mana itu? Baca ayat selanjutnya, ayat 22. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama. Nah, ulangi. Bahkan mereka berkata, siapa mereka tadi? Musyrik ya, penyembah malaikat. Apa kata mereka? Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami. Mendapati siapa? Jawab semua. Nenek moyang. Siapa nenek moyang itu? Orang tua leluhur. Ya. Apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Ulangi. Ulangi, enggak apa-apa. Diulang-ulang biar apal. Kalau antum pulang dari kajian ini, apal ini ayat, apal terjemahannya cukup. Nah, bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Jelas. Itulah akidah yang dibangun hanya karena ikut-ikutan. Ikut ajaran nenek moyang dan yakin. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami mengikuti suatu agama. Agama warisan leluhur. Berarti mesti benar ya. Agama warisan leluhur mesti benar ya. Mesti dibela mati-matian ya. Warisan nenek moyang ya. Yang benar. Kok masih banyak orang bela-bela agama leluhur? Ya itu faktanya. Makanya kebanyakan orang jadi penghuni neraka. Ini ayat nih, kapan turun nih jemaah? Kapan turun nih ayat? Udah berapa tahun umurnya nih ayat?
14 abad lebih. Wah, sampai hari ini masih banyak orang yang baca, tapi gagal Pak. Paham. Celaka apa celaka tuh orang? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapati leluhur kami ngajarkan agama ini. Wa inna ala atharihim muhtadun. Lihat tuh pedenya mereka. Apa tadi kalimat terakhirnya? Dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Berarti mereka meyakini ajaran nenek moyang mereka sebagai petunjuk. Dan kami mendapatkan petunjuk. Muhtadun. Dapat hidayah. Kalau kami ikuti ajaran nenek moyang. Ngeri apa ngeri? Itulah akidah sebagian besar manusia di muka bumi. Akidah warisan leluhur. Mereka husnudon banget nih sama nenek moyang mereka. Bahkan mereka mengatakan, masa iya sih nenek moyang kami ngajarin yang sesat? Masa iya sih kita diajarin untuk masuk neraka? Jawabannya apa? Iya, karena kebenaran itu bukan dari nenek moyang. Emang nenek moyang lu siapa sih? Nabi. Iya. Oke, nenek moyang kita nabi. Tapi berapa abad nih ketemu nabi? Selama sekian ratus tahun ini, apa jaminan yang nggak ada yang menyeleweng pemahamannya? Faktanya orang itu mayoritas tidak berada di atas petunjuk Allah. Fakta itu. Nanti anak kasih lagi ayatnya. Ini menunjukkan bahwa dalil yang mereka ucapkan di awal tadi itu bukan dalil baru, itu dalil klasik. Semua umat yang didakwahi oleh para nabi ketika diajak untuk merubah tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang mereka yang salah. Kalau yang benar nggak perlu dirubah. Yang dirubah itu yang salah-salah aja yang dirubah. Ya, nggak semuanya salah. Ada sebagian baik akan dilestarikan oleh Islam. Kejujuran diperintahkan dalam Islam. Keadilan diperintahkan. Silaturahmi diperintahkan. Birrul walidain diperintahkan. Pembunuhan dilarang. Mabuk-mabukan tetap dilarang. Judi dilarang. Riba dilarang. Zina dilarang. Yang jelek is jelek. Yang baik is baik. Ada kebaikan yang itu semua orang menerimanya sebagai kebaikan. Islam tidak akan merubah itu. Yang dirubah itu adalah persepsi-persepsi yang keliru, yang nggak berdasar, atau dasarnya nggak benar, dasarnya cuma ikut-ikutan leluhur. Itu yang dirubah drastis dalam Islam. Dan inti dari masuk Islam itu adalah meninggalkan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Kalau nggak gitu nggak masuk Islam, bener, serius. Makanya Allah sebutkan bahwa alasan mereka itu udah pernah diucapkan oleh umat-umat sebelum mereka, semuanya ngomongnya dalilnya sama. Wa kadzalika ma arsalna fi qaryatin min qablika min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Baca ya terjemahnya. Dan demikianlah Ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan. Pemberi peringatan itu maksudnya Rasul ya. Demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan alias mengutus seorang Rasul. Lanjut. Dalam suatu negeri ada yang diutus ke Mesir, ada yang ke Palestina, ada yang ke Mekah, ada yang ke sini, ada yang kemana. Allahu alam, ada berapa negeri yang Allah sudah kirimkan Rasul ke sana mendakwahi kaum masing-masing. Jawaban kaum masing-masing apa? Lanjut. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama. Ulangi, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar mengikuti jejak-jejak mereka. Itulah akidah mereka. Akidah warisan nenek moyang. Hasilnya bagaimana? Lanjut ayat berikutnya. Belum. Sebelum dilanjut hasilnya, Nabi ngajak mereka untuk berpikir sekali lagi. Gak putus asa nih Rasul-Rasul.
Qala awalau ji'tukum bi'ahda bimma wajadtum alaihi abaakum. Coba dong kalian mikir sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Pakai sedikit aja akal kalian. Bagaimana kira-kira kalau ajaran yang aku bawakan ini, aku di sini adalah Nabi, Rasul. Bagaimana menurut kalian jika ajaran yang aku bawakan ini lebih benar daripada ajaran warisan nenek moyang kalian? Kalian nggak mau ikut juga? Baca ayatnya, jemaah. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga? Mengikutinya itu apa? Mengikuti ajaran nenek moyang kalian ya. Ini masing-masing Rasul nih, bukan cuma Rasulullah lah ya. Rasulullah bilang begitu, Musa, Isa, Nuh, semuanya ngomong sama. Apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? nah, paham ya? Keheranan para Rasul itu terhadap sikap umatnya. Tetap kalian akan ikutin ajaran nenek moyang kalian. Walaupun yang aku bawakan ini adalah lebih benar, lebih jelas, lebih logis daripada ajaran warisan nenek moyangmu. Ini menunjukkan nenek moyang kita itu bukan sumber agama. Apa jawaban mereka? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Pokoknya kami nggak mau terima ajaran. Ya udah, nggak beda jauh cara berpikirnya. Kalau cuman kayak gitu, itu orang-orang dulu juga cara nolaknya kayak gitu. Pokoknya enggak. Pokoknya ini yang benar. Inna bima ursiltum bihi kafirun. Apa akhir kesudahan orang-orang yang keyakinannya itu hanya berdasarkan ikut-ikutan tadi. Ikut-ikutan nenek moyang tadi. Ayat ke-26 tuh. Fantaqamna minhum. Betul? Ya, itu kan ayatnya? 25 ya? 25. Lanjut terjemahnya. Maka ayat 25. Lalu kami binasakan mereka. Ulangi. Lalu kami binasakan mereka. Yang keras. Lalu kami binasakan mereka. Siapa mereka? Yang tadi alasannya apa? Kami ikut ajaran nenek moyang dan kami akan menolak ajaran Rasul walaupun jelas dalilnya. Ujung-ujungnya apa kata Allah? Bagaimana Allah memperlakukan mereka? Maka kami binasakan mereka. Terus kita disuruh ngapain nih setelah dengar cerita ini? Ini penting nih. Ini kesimpulan kajian kita hari ini ya. Lanjut. Fanzur. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kita suruh merenung nih. Makanya jangan ego yang bicara, pakai akal sehat, ya. Pakai ini telinga, ini nikmat Allah nih, bukan cantolan, ya. Ini bukan pajangan nih mapain, pakai untuk mikir dong. Kalau enggak, ya nanti kayak gitu lagi. Percuma kok keyakinan tuh, walaupun Anda akan bela mati-matian, kalau dasarnya batil, tidak akan menyelamatkan Anda.